Investasi bodong lagi, investasi bodong lagi. Akhir-akhir ini, investasi bodong semakin merajalela di sekitar masyarakat. Modus penipuan berkedok investasi ini bermacam-macam. Banyak yang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam tempo singkat dan dengan modal yang sedikit. Akhir 2021 lalu, kasus penipuan besar mencapai 1 triliun rupiah terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kasus penipuan investasi emas dan pencucian uang dengan skema Ponzi ini menimpa ratusan orang dengan terdakwa bernama Budi Hermanto. Kasus ini berawal dari tahun 2019. Saat itu terdakwa menawarkan investasi emas yang ditukar dengan biliar euro. Apa saja sih keuntungannya dijanjikan? Dan bagaimana skema investasi emas bodong ini? Saat ini banyak orang berusaha untuk mencapai kebebasan finansial di masa depan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan berinvestasi. Saat ini, instrumen investasi punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan keinginan dan kondisi keuangan masing-masing orang. Tapi perlu diingat bahwa instrumen investasi yang ditawarkan tak lepas dari berbagai keunggulan serta risiko yang dimiliki oleh masing-masing instrumen. Salah satu instrumen investasi yang paling digandrungi sejak dulu adalah investasi emas. Emas diketahui cenderung mengalami peningkatan nilai seiring dengan berjalannya waktu. Namun, kenapa ada ratusan orang pada kasus investasi emas ini justru tertipu, bahkan rugi hingga miliaran rupiah? Kasus investasi emas ini terjadi persoalannya pada tahun untuk 8 orang korban, terjadi pada tahun 2021. Awal ada juga yang pertengahan kemudian bermasalah. Nah, kasus investasi emas ini juga jumlahnya bukan hanya 8 orang korban yang kami wakili. Kami mendapat informasi ada 300 lebih ya, dari korban yang itu mengalami persoalan yang sama. Gitu. Dan ini jumlahnya cukup besar, 500 miliar lebih kerugian yang dialami oleh korban-korban. Sehingga dengan melihat kerugian itu, maka masyarakat ini benar-benar dalam risiko yang tinggi dalam investasi, dan kalau tidak menjadi perhatian pemerintah, penegak hukum ini jadi persoalan. Total kerugian yang dialami korban investasi emas dengan skema Ponzi ini mencapai 53 miliar rupiah. Pelaku penipuan atas nama Budi Hermanto sudah ditangkap dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Awal mulanya saya disampaikan oleh keponakan saya namanya Ferry, bahwasa si Budi ini menanyakan emas atau ingin membeli emas gitu kan, dari kita. Terus saya sampaikan juga ke keponakan saya, karena keponakan saya ini tahu saya jual beli emas gitu kan. Saya sampaikan ke keponakan saya bahwasa ya hitungannya gimana gitu kan. Nah, setelah disampaikan lagi oleh keponakan saya ke saudara Budi, itu keuntungan yang diberikan ke saya pada saat itu di 2019 di bulan Juni itu masih wajar. Dia minta kita jual nanti dibayar dengan giro dengan tempo 2 bulan paling sedikit. Tergantung, ada yang 4 bulan dan yang 6 bulan. 2 bulan itu dikasih keuntungan dalam per bulannya itu 2%. Pelaku diduga melakukan skema Ponzi. Dengan skema Ponzi, uang dari para investor yang baru diberikan kepada investor lama. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, anggota lama diberikan keuntungan yang diambil dari anggota yang baru. Itu bukan investasi, itu namanya modus penipuan. Ya, karena apa? Susahnya orang untuk mencari pekerjaan, berusaha, sehingga muncullah iming-iming investasi yang menguntungkan, apalagi memberikan imbal hasil yang cukup besar. Nah, ini awal mula ya masyarakat ini tergiur, apalagi dengan jaminan ya cek atau giro. Ini cukup luar biasa, dan di bisnis investasi itu tidak ada seperti itu. Karena bisnis investasi cuma ada 2,
ada yang di bawah naungan Bapepti, ada yang di bawah naungan OJK. Semua melalui regulasi dan high risk high return. Saat ini sudah banyak platform yang menawarkan produk tabungan emas. Pergerakan harga emas pun cenderung mengikuti laju inflasi. Semakin tinggi laju inflasi, biasanya harga emas juga akan mengalami kenaikan. Logikanya harus benar. Kalau mau investasi, ya kalau misal di Pegadaian, di Antam, atau di bursa, kan ada emas digital, ada emas ini. Nah, teman kumparan, investasi memang jadi salah satu jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Tapi, pastikan kondisi keuangan kita stabil ketika mulai berinvestasi. Jangan memakai dana darurat dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besarnya, serta selalu periksa keamanannya. Sebab setiap investasi memiliki risiko masing-masing.